Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Isya dan Tarawih. Sebelum pencerahan yang tiba, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah penceramah tarawih malam ini, yaitu Ustaz Nurdin, dan penceramah besok malam insyaallah Ustaz Mahdi Idris. Akan penceramah besok subuh Ustaz Sobar. Terus yang kedua, laporan campaign Ramadan. Hasil campaign tarawih malam kemarin sebesar 830.000 rupiah. Hasil campaign Jumat tadi siang sebesar 1.410.000 rupiah. Total penerimaan campaign hingga tadi siang sebesar 7.655.000 rupiah. Terus pengeluaran tadi malam sebesar 700.000 rupiah, sedangkan pengeluaran Jumat tadi sebesar 200 rupiah, sehingga total pengeluaran sebesar 1.682.000 rupiah. Saldo campaign tarawih hingga malam ini sebesar 5.973.000 rupiah. Jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan infak yang Bapak Ibu dan adik-adik infakkan di masjid Akbar ini mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengingatkan kembali untuk jemaah untuk selalu menjaga protokol kesehatan, untuk selalu memakai masker ya. Nah, kalau memungkinkan mungkin bisa membawa sajadah dari rumah. Yang sakit mungkin bisa di sholat di rumah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini, malam yang ke-7, alhamdulillah kita masih bisa konsisten istiqomah dalam melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan atau salat tarawih, yang dimana dalam hadis dikatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qadama min dhanbi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam memuliakan bulan Ramadan dengan qiyam, dengan saum dan qiyam. Insyaallah selama kita istiqomah, selama kita bisa menjaga apa-apa yang membatalkan pahala saum dan membatalkan pahala saum, insyaallah saum kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in hingga kepada kita sebagai penerus salahnya sampai yaumil akhir.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seyogianya pada malam hari ini diisi oleh Ustaz Mungkin, beliau rupanya berhalangan hadir, dan tadi juga kita sempat lihat-lihat yang mana Ustaz Mungkin. Semua jamaah mungkin tidak ada yang kenal Ustaz Mungkin yang mana, jadi kita tidak bisa berkata-kata Ustaz Mungkin sudah datang atau belum. Namun ini tidak menjadi hal bagi kita sudah sepakat, sudah berazam sebelum melaksanakan sholat tarawih, maka ada momen untuk berbagi ilmu, walaupun hanya sedikit yang kita dapat, walaupun ilmu itu sudah pernah kita dengar sebelumnya, namun insya Allah kita semua mendapat pahala dari berkumpulnya di dalam majelis. Dalam salah satu hadis terkatakan bahwa orang yang berkumpul di dalam majelis ilmu, para malaikat berdoa kepada kita. Apa yang didoakan para malaikat? Yaitu rahmat dan ampunan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa bil walidayni ihsana, wa bidil qurba wal yatama wal masakin, wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi, wasahibi bil jambi wal sabil, wa ma malakat aymanukum, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Maha suci Allah, dengan lengkapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, terutama setelah perintah menyembah Allah dan perintah untuk dilarang menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Hampir semua ayat-ayat di dalam Al-Quran setelah perintah dan larangan untuk menyekutukan Allah, itu yang ketiganya adalah berbuat ihsan kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini jelas sangat ditekankan, karena setiap ayat di dalam Al-Quran, hampir setiap ayat dalam Al-Quran setelah perintah menyembah Allah dan melarang kita untuk menyekutukannya, di situ dikatakan juga berbuat baik kepada orang tua. Selain berbuat baik kepada orang tua, kita juga diperintahkan, salah satunya di sini adalah berbuat baik terhadap tetangga. Apa yang dimaksud dengan tetangga? Banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwa tetangga itu ada ulama yang berpendapat bahwa tetangga itu adalah orang yang berada di sekitar kita sekitar 40 rumah. Ada juga yang mengatakan orang yang pintunya sangat berdekatan dengan kita. Artinya tetangga itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Kenapa saya di sini menekankan tetangga? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi seseorang yang tidak memuliakan tetangga, di sini diancam dengan orang yang tidak beriman. Maukah kita sebagai seorang Muslim yang mengaku orang-orang beriman, senantiasa sholat berjamaah di masjid, infak, sedekah, tapi sama Allah diklaim tidak beriman karena tidak memuliakan tetangganya. Jadi ini jelas perintah memuliakan tetangga adalah hal yang wajib. Rasulullah SAW bahkan pernah diberi nasihat oleh malaikat Jibril untuk memuliakan tetangga. Dalam salah satu hadisnya dikatakan bahwa Jibril senantiasa menasihatku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu mendapat bagian harta waris. Jadi Rasulullah sampai mengira bahwa tetangga itu adalah ahli waris dari beliau, dari Rasulullah SAW. Karena saking seringnya malaikat Jibril menasihati berbuat bisa tentang tetangga, berbuat baik terhadap tetangga.
Jadi tetangga ini hampir-hampir memang dekat dengan anak keturunan kita ya. Anak keturunan kita kan jelas itu adalah ahli waris, sementara tetangga bukan ahli waris. Tapi Rasulullah hampir mendekati ke ahli waris itu. Jadi memang sangat dekat. Kemudian dalam salah satu hadisnya lagi dikatakan bahwa sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah dan paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah tetangga yang paling baik sikapnya terhadap tetangga yang lain. Jadi berbuat baik terhadap tetangga itu adalah paling baik di sisi Allah. Jadi di sini dikatakan dalam hadis ini bukan hanya tetangga terhadap sahabat juga seperti itu. Kemudian apa saja hak adab-adab terhadap tetangga? Di sini saya sudah merangkum. Di antaranya adalah yang pertama memberi salam. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidak kalian dikatakan beriman jika kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Jadi menyebarkan salam ini sesuatu yang paling dicintai. Kemudian yang kedua adalah memberi senyuman. Senyum kepada tetangga akan menimbulkan keramahan, persahabatan, dan kebahagiaan. Wajah yang penuh senyum adalah akhlak Nabi. Kemudian dalam hadis dikatakan bahwa sejak aku masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menghindari aku jika aku ingin bertemu dengannya, dan tidak pernah aku melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Jadi memang akhlak Rasulullah SAW yang perlu ditiru oleh kita ini, akhlak yang sangat mulia. Ketika beliau dipandang, dilihat, beliau tersenyum. Ketika kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menolaknya. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita dengan tetangga, kadang-kadang kalau tidak kenal-kenal baik, pura-pura tumpul, pura-pura tidak lihat. Padahal yang namanya tetangga, kalau kita tahu itu adalah tetangga, kita memulai yang menyapa. Walaupun ini memang sangat sulit, bahkan saya juga tidak selalu bisa melakukannya, terutama untuk kaum yang berbeda ini ya, ke ibu-ibu, banyak ibu-ibu tahu dan tetangga jauh tanya kan kurang-kurang ini juga ya. Ini terhadap bapak-bapak, para bapak-bapak dan ibu-ibu, para ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan sesama tetangga, sebaiknya kita saling menyapa. Lebih jauh lagi kata Rasulullah, silaturahim ke rumahnya gitu. Dan itu akan lebih mendekatkan kita kepada tetangga kita. Kemudian yang ketiga adalah membagi makanan. Ternyata membagi makanan itu adalah sebuah sunnah. Hadis yang diriwayatkan Muslim dikatakan bahwa jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Jadi berbagi makanan ini memang sebuah sunnah. Tapi lebih sunnahnya lagi, kita memberikan yang terbaik kepada tetangga. Jangan sampai kita bikin sayur, tetangga dikasih buahnya, kita gajinya itu kurang baik juga. Tapi sedekah yang paling baik adalah sedekah yang paling kita cintai. Jadi kalau kita buat sayur, yang paling baik adalah dagingnya dikasih tetangga, kita airnya saja. Mungkin itu memang sangat berat untuk dilakukannya. Kemudian yang keempat, menjemput ketika sakit. Ada keutamaan yang agung dan pahala yang besar kebaliknya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Apabila seorang menjemput saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjemput di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga sore. Apabila menjemputnya sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Bayangkan Pak, 70.000 malaikat, kita mah
makhluk yang banyak sekali berbuat dosa, belum tentu doanya diterima. Tapi malaikat-malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, insya Allah doanya makbul, doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, bukan satu malaikat, 70.000 malaikat yang berdoa. Insya Allah, maka sangat diutamakan sekali jika ada tetangga yang sakit kita untuk menjemputnya. Kemudian yang kelima, dianjurkan bersedekah kepada tetangga sesuai dengan hadis Al-Baihaqi. Bukanlah seorang mukmin orang yang kenyang perutnya sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita juga. Kita harus peka terhadap tetangga-tetangga, terutama tetangga di sekeliling kita. Jangan sampai ada tetangga yang kelaparan, ada tetangga yang tidak makan pada hari ini sementara kita kenyang. Dikatakan bahwa kita dikatakan bukan seorang mukmin, bahkan bukan seorang mukmin, tidak termasuk orang yang beriman jika kita kekenyangan sementara tetangga di sekeliling kita ada yang kelaparan. Ini juga mungkin menjadi PR bagi pengurus RT, pengurus RW, termasuk saya sendiri sebagai pada April ini diamani sebagai ketua RT, menjadi PR bagi harus melihat warga sendiri, ya, diutamakan warga sendiri. Apabila ada yang kelaparan, maka jika saya biarkan, maka itu menjadi dosa dari masyarakat sekelilingnya. Maka dari itu, Bapak-bapak, marilah kita sama-sama belajar peduli terhadap tetangga. Kebetulan pada Ramadan kali ini dan Ramadan sebelumnya di Masjid At-Taqwa ini selalu ada bakti sosial, ya, baksos, bagi-bagi sembako yang dibagikan kepada orang-orang yang dinilai membutuhkan. Insya Allah pada Ramadan ini barangkali sekedar informasi juga, kalau Bapak Ibu yang mau menyumbangkan paket sembakonya, satu paket sebesar 130.000, silakan menghubungi ibu-ibu pengajian muslimah atau kepada ketua RT-nya masing-masing. Satu paket 130.000, dan insya Allah kita akan dibagikan pada menjelang akhir Ramadan. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian kita kepada tetangga. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban tetangga, dan mudah-mudahan juga ini bisa mengumpulkan kewajiban. Jangan sampai kita dikatakan orang yang tidak beriman karena tidak peduli terhadap tetangga kita. Mungkin itu saja tausiah yang disampaikan pada malam hari ini. Yang salah datang dari saya sendiri, yang benar dari Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.